bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita, dan selanjutnya lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Yogyakarta menjadi termasyhur karena jiwa kemerdekaannya. Hidupilah terus jiwa kemerdekaan itu. Itulah kata mutiara Presiden Soekarno pada 28 Desember 1949 sesaat sebelum bertolak meninggalkan ibu kota RI Yogyakarta kembali ke Jakarta. Kalimat Bung Karno itu menggambarkan betapa peran dan sumbangsi Yogyakarta bagi keselamatan dan tegaknya kedaulatan RI sungguh sangat luar biasa besar. Pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak otomatis bebas lepas dari kaum penjajah. Di Jakarta dan sejumlah kota-kota penting lain di Indonesia masih bercokol militer Jepang yang tetap merasa berkuasa. Kesatuan Polisi Militer Kekaisaran Jepang bernama Kampetai dikenal sangat kejam menyiksa para pemuda yang menyuarakan kemerdekaan. Kampetai jugalah yang menyita sebagian besar foto-foto Franz Mendur yang mengabadikan peristiwa proklamasi. Untunglah ada beberapa lembar foto yang selamat dari penyitaan Kampetai lantaran disembunyikan dengan dikubur di dalam tanah. Kekejaman Kampetai berakhir seiring pihak sekutu yang dimotori Amerika, Inggris, dan Australia mengirim pasukannya ke Indonesia untuk melucuti sisa-sisa tentara Jepang. Namun sial, kedatangan pasukan sekutu diboncengi tentara kerajaan Belanda. Belanda beranggapan Indonesia harus kembali dalam penguasaannya setelah diambil alih Jepang tahun 1942. Kedatangan Belanda sontak memicu konflik bersenjata dengan pasukan TNI dan laskar-laskar rakyat. Keamanan di ibu kota Jakarta sangat rawan dengan aksi-aksi kekerasan. Patroli militer Belanda kerap melepaskan tembakan tanpa alasan jelas. Pasukan sekutu pun cenderung permisif dengan sikap militer Belanda. Presiden dan para menteri dan keluarga bahkan harus tinggal berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari penggerebekan militer Belanda. Bahkan sempat terjadi insiden penembakan yang mengenai kaki Perdana Menteri Sultan Syahrir. Berbagai upaya teror ini ditujukan untuk melemahkan pemerintahan Indonesia. Di tengah suasana keamanan ibu kota Jakarta yang tidak aman dan mengancam keselamatan nyawa para pemimpin Republik, Raja Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara sembari menunggu situasi aman. Yogyakarta itu dikenal sebagai kota perjuangan dan kota republik. Karena apa? Kita tahu bahwa sejak tanggal 4 Januari 1946 itu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan Yogyakarta itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Yang pertama adalah Jakarta tidak aman. Kita tahu bahwa sejak bulan September 1945 itu Jakarta sekutu itu mulai masuk ke Indonesia dan menguasai di beberapa kota, yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya. Nah, pada saat di Jakarta, sekutu yang waktu itu dibonceng oleh Nika atau Belanda, itu kemudian menyebabkan Jakarta menjadi tidak aman. Salah satu bukti menjadi Jakarta tidak aman itu adalah
kira-kira pada akhir bulan November 1945, Ketua KNIP yaitu Muhammad Rum itu tertembak kakinya yang dilakukan oleh pentolan-pentolan kenil, ya, pentolan-pentolan kenil. Nah, kemudian pada tanggal 22 Desember 1945, Perdana Menteri Syahrir itu dikejar oleh sebuah truk yang isinya tentara-tentara Nika, ya, sempalan-sempalan Nika, itu mengejar mobil Perdana Menteri Syahrir. Dan akibat dari pengejaran itu kemudian Perdana Menteri Syahrir terluka, dan untungnya pada saat itu ada perwira Inggris yang menyelamatkan Syahrir. Tawaran Sultan disambut baik Presiden. Diputuskan pada 3 Januari 1946 selepas petang hari, Presiden, Wakil Presiden beserta keluarga dan sejumlah menteri bertolak ke Yogyakarta secara rahasia menggunakan rangkaian kereta api barang sehingga mengesankan tidak membawa penumpang. Presiden meminta agar rombongan membawa barang secukupnya. Rangkaian kereta berangkat dari stasiun Manggarai untuk kemudian berhenti sejenak di jalur rel kereta belakang kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur. Presiden, Wakil Presiden dan rombongan kecilnya bergegas naik menuju Yogyakarta. Sepanjang perjalanan, lampu kereta dimatikan untuk menghindari kecurigaan patroli militer Belanda. Perjalanan menuju Yogyakarta sungguh menegangkan. Pagi hari, tanggal 4 Januari 1946, Presiden dan rombongan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta disambut Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Keduanya sempat transit, tinggal sekitar 2 minggu di dalam kompleks Puro Pakualaman sembari menunggu kesiapan Gedung Agung sebagai kediaman resmi Presiden. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta berkantor di Jalan Reksobayan yang kini menjadi kantor Makorem 072 Pamungkas. Sultan itu adalah salah satu, menurut saya satu-satunya sultan yang pada saat itu menunjukkan dukungannya yang luar biasa pada Republik. Itu sebagai jaminan dari Jakarta bagaimana Yogyakarta akan memberi perlindungan kepada mereka. Kita tahu bahwa sejak tanggal 19 Agustus 1945, Sultan sudah mengirim telegram ke Jakarta untuk pernyataan dukungan dan ucapan selamat sama Soekarno dan Hatta. Dan itu kemudian dilanjutkan dengan Amanat 5 September 45 yang secara resmi menyatakan dukungan Yogyakarta kepada Republik. Yogyakarta menyatakan berada di bawah Republik, walaupun sebenarnya Yogyakarta itu sebenarnya sebagai sebuah negeri yang sudah berdiri lama. Sultan yang memang orang terpelajar, orang yang memang aktif mendengarkan radio-radio luar negeri, memahami persis bahwa kondisi Jakarta tidak kondusif untuk dipakai sebagai ibu kota di tengah situasi yang tidak aman. Yang kedua, Sultan juga mengetahui secara persis posisi Yogyakarta sebagai kerajaan vasal pada zaman Belanda, atau juga disebut sebagai Selfbest Toerende Landscapen. Jadi adalah satu posisi politik yang memang itu diakui oleh militer Belanda. Kalau di zaman Jepang disebut sebagai daerah koti. Nah, sehingga posisi otonom Yogyakarta ini dimanfaatkan betul oleh Sultan dan Pakualam untuk ditawarkan kepada Presiden Soekarno agar ibu kota sementara waktu pindah di Yogyakarta. Sultan mempunyai keunggulan tidak hanya dukungan-dukungan, juga bagaimana begitu kenalnya Sultan dengan Ratu Wilhelmina.
Kita tahu bahwa pada saat Sultan belajar di Belanda, menempuh studi di Belanda, itu sama-sama belajar, dan harapannya dengan karisma dan kenalnya beliau dengan Wilhelmina ini, Belanda tidak berani untuk mengusik beliau. Itulah luar biasanya Sultan, yang kemudian menjadi gantungan harapan dari seluruh kabinet yang kemudian memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta. Kepindahan ibu kota RI ke Yogyakarta berlangsung hingga tanggal 28 Desember 1949. Selama rentang periode itu, banyak terjadi peristiwa sejarah yang menentukan nasib Republik. Yogyakarta sungguh menjadi benteng kedaulatan yang tangguh menghadapi bombardir militer Belanda. Setiap jengkal tanah di Yogyakarta ini boleh jadi menyimpan banyak memori kesejarahan bangsa. Yogyakarta sungguh-sungguh daerah yang istimewa. Tidak berlebihan apabila disebut Yogyakarta adalah benteng kedaulatan, karena memang pada saat situasi-situasi awal-awal kemerdekaan, eksistensi NKRI ini terancam oleh kedatangan kembali Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Sultan memberikan Yogyakarta sebagai ibu kota, dan di kota ini hampir setiap jengkal di kota Yogyakarta ini menjadi saksi sejarah penting. Katakanlah mulai dari kawasan Merapi, di sana ada sejumlah villa yang pernah dipakai oleh para pemimpin Republik untuk melakukan perundingan. Kemudian di pusat-pusat kota mulai dari Tugu, Malioboro, kawasan Keraton, Beteng, ya, itu adalah wilayah-wilayah yang menjadi medan pertempuran dan menjadi saksi sejarah tegaknya kedaulatan RI. Adalah tugas kita semua untuk terus mengedukasi pada generasi masa kini pentingnya pengetahuan sejarah. Sultan, Pakualaman, pasukan TNI, laskar-laskar rakyat, ditopang kekuatan rakyat, bahu-membahu mempertahankan kedaulatan RI dari upaya Belanda menjajah kembali Indonesia. Cara pengenalan sejarah kepada generasi milenial tentu saja dengan mendekati dari keinginan dari milenial itu sendiri. Sehingga pada saat ini di Panadol Keistimewaan bekerja sama dengan semua elemen yang berkaitan dengan sejarah seperti Sekber Keistimewaan, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia maupun elemen lain berusaha untuk menyampaikan informasi berkaitan sejarah-sejarah yang ada di Yogyakarta. Baik itu melalui media sosial, baik itu media sosial yang berupa YouTube, kemudian juga ada kaitan dengan TikTok, kemudian juga ada Twitter maupun yang lain-lain. Selain itu juga dilakukan juga melalui media cetak. Harapannya masyarakat juga yang mereka tidak mengetahui atau belum mengetahui pendekatan berkaitan dengan media sosial melalui online, mereka bisa mendapatkan secara offline. Selain itu juga dilakukan dengan pendekatan kepada sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, khususnya di SMA. Ada aktivitas berkaitan kerjasama dengan Sekber Keistimewaan dan AGSI untuk kemudian melakukan aktivitas sinau sejarah secara luring. Tentu konsep-konsep yang kami sampaikan ini belum sempurna, sehingga kami mengajak untuk menyempurnakan. Barangkali memang ke depan itu perlu dipikirkan bagaimana kalau kemudian ada game-game tertentu gitu yang bisa mendekatkan tentang sejarah-sejarah itu kepada generasi milenial. Jasa para pahlawan patut terus dikenang. Namun lebih dari itu, hal terpenting adalah bagaimana saat ini semua komponen bangsa
betul-betul bisa mengawal dan mewujudkan apa yang sudah disepakati dalam konstitusi sebagai tujuan-tujuan negara RI, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta menjaga perdamaian dunia. Yogyakarta sebagai kota republik atau ibu kota negara ini perlu diperingati. Itu mempunyai aspek penting yang harus diperhatikan atau diperingati. Pertama apa? Pertama untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana heroismenya, bagaimana patriotismenya, bagaimana sumbangsih Yogyakarta untuk republik. Nah, bangsa ini selama ini punya berbagai macam permasalahan yang luar biasa panjang, dan seringkali berbagai permasalahan historis itu tidak diperhatikan. Nah, dengan memperingati itu, maka kita mengingatkan kembali begitu pentingnya Yogyakarta sebagai daerah perjuangan, sebagai kota perjuangan, kota yang punya kontribusi yang besar kepada republik. Nah, menjadi tugas kita generasi sekarang untuk memaknai momentum-momentum itu, termasuk tentunya juga momentum kepindahan ibu kota RI ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 yang oleh Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X sudah ditetapkan sebagai momentum bagi semua warga Jogja, menjadikannya momentum mengingat Jogja kota republik. Ketugasan di Panadewa Keistimewaan salah satunya adalah menyiapkan bahan urusan keistimewaan. Di dalamnya termasuk bagaimana adanya sejarah dan asal-usul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Panadewa Keistimewaan bekerja sama dengan berbagai macam elemen, salah satunya dengan Sekber Keistimewaan. Kita selalu mencoba untuk mensosialisasikan berkaitan dengan hari-hari sejarah. Dan berkaitan dengan 4 Januari tahun 2025 ini pun juga Panadewa Keistimewaan bekerjasama dengan Sekber menginformasikan tentang ada sejarah penting yang ada di Yogyakarta.